Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Megita dan juga Ibu Nina Gustianing selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mohon izin untuk menjelaskan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan materi transformasi. Sebelumnya izin kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Rian Ramadan, yang kedua ada Mbak Anissa Yuliasari, yang ketiga ada Mas Desta Ferry Pratama, dan yang terakhir ada Mas Muhammad Rifdul Alfab. Tanpa berlama-lama langsung saja, untuk soal nomor pertama akan dijelaskan oleh Mas Rifki Ulul Alfab. Kepadanya saya Baik, terima kasih Mas Rian. Next Mas. Baik, untuk contoh soal yang pertama yaitu misalkan P bidang Euclides dan A sebuah titik tertentu pada P. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Yang pertama, TP sama dengan A jika P sama dengan A, dan jika P adalah elemen P dan P tidak sama dengan A, nah maka TP sama dengan Q merupakan titik tengah ruas garis AP. Nah, dari yang sudah ditetapkan relasi tersebut, apakah relasi T merupakan suatu transformasi? Nah, untuk penjelasannya sendiri, karena yang harus diteliti relasi T sehubungan dengan suatu transformasi, maka diperoleh persyaratan suatu transformasi, yaitu yang pertama, T suatu fungsi dari V ke P, dan yang kedua, T suatu fungsi bijektif. Suatu fungsi bijektif sendiri persyaratannya adalah yang pertama, fungsi tersebut harus merupakan fungsi kepada, dan yang kedua, fungsi tersebut harus merupakan fungsi satu-satu. Jadi dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa yang harus dilakukan adalah penelitian tentang relasi T yang memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama adalah T adalah fungsi dari V ke B, dan yang kedua adalah fungsi bijektif, yakni adalah T fungsi kepada, dan yang kedua adalah fungsi satu-satu. Nah, sekarang perhatikan bagaimana caranya menjabarkan jawaban berikut. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa T fungsi dari P ke P. Artinya, harus dijelaskan bahwa setiap unsur P mempunyai beta dari P juga. Untuk hal itu, ambil sembarang titik P adalah elemen P. Karena sudah ada suatu titik tertentu, maka A adalah elemen V. Maka terdapat dua kasus, yaitu P sama dengan A dan P tidak sama dengan A. Nah, untuk P sama dengan A, berdasarkan ketentuan di atas, ada titik A adalah elemen P atau tunggal yang merupakan beta dari P, sehingga A sama dengan TP. Nah, untuk yang kedua adalah P tidak sama dengan A. Berdasarkan geometri, ada garis AP adalah elemen P atau tunggal, dan setiap garis AP mempunyai titik tengah atau Q tunggal. Karena Q adalah elemen garis AP dan garis AP adalah elemen P, maka Q adalah elemen P. Jadi untuk P tidak sama dengan A, ada Q elemen dari V, sehingga TP sama dengan Q, dan Q titik tengah dari garis AP. Karena setiap P adalah elemen B atau TP adalah elemen B yang tunggal, maka T merupakan fungsi dari B ke P. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa T adalah fungsi bijektif. Nah, yang pertama itu T fungsi kepada. Ambil sembarang titik dari R adalah elemen V, karena di V sudah ada satu titik A, maka keadaan R dan A ada dua kasus, yaitu R sama dengan A dan R tidak sama dengan A. Nah, untuk R sama dengan A sendiri, berdasarkan ketentuan T bagian pertama, R mempunyai prapeta yaitu A sendiri. Nah, untuk yang kedua kan ada R tidak sama dengan A. Nah, berdasarkan geometri Euclides, ada AR dan setiap ruas garis AR selalu mempunyai titik tengah, misalkan M. Jadi, M prapeta dari R. Akibatnya, untuk R tidak sama dengan A, ada M adalah elemen B, sehingga TM sama dengan R dan M titik tengah AR. Karena setiap R adalah elemen B mempunyai prapeta oleh fungsi T, maka T merupakan suatu fungsi kepada. Nah, yang kedua,
kita ambil dua titik sembarang, misalnya P dan Q adalah elemen P, sehingga TP sama dengan TQ. Dari keadaan ini terdapat kasus yaitu P sama dengan A, Q sama dengan A, dan P tidak sama dengan A dan Q tidak sama dengan A. Nah, untuk P sama dengan A, TP sama dengan P sama dengan A. Sementara itu TP sama dengan TQ, berarti TQ sama dengan A. Jadi untuk Q sama dengan A dan P sama dengan Q. Nah, untuk Q sama dengan A, maka TQ sama dengan Q sama dengan A. Telah diketahui bahwa TP sama dengan TQ, maka TP sama dengan A. Jadi P sama dengan A dan P sama dengan Q. Nah, untuk yang terakhir adalah P tidak sama dengan A dan Q tidak sama dengan A. Misalkan TP sama dengan P aksen dan TQ sama dengan Q aksen, merupakan P aksen dari elemen garis PA dan Q aksen adalah elemen dari garis QA. Karena P aksen adalah elemen PA, maka garis PA sendiri adalah elemen sama saja dengan garis A P aksen, karena Q aksen adalah elemen dari garis QA, maka garis QA sama dengan garis A Q aksen. Karena TP sama dengan TQ, berarti P aksen sama dengan Q, dan garis AP aksen sama dengan garis AQ aksen. Dengan P aksen titik tengah P sama dengan A. Dengan titik tengah adalah garis PA dan Q aksen titik tengah dari AQ aksen, maka P sama dengan Q. Jadi setiap P dan Q adalah elemen P, di mana TP sama dengan TQ mendapatkan P sama dengan Q. Dengan demikian T dikatakan suatu fungsi satu-satu karena T fungsi kepada dan fungsi satu-satu, maka T merupakan fungsi bijektif. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa T merupakan suatu transformasi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, kepada Mas Akob terima kasih. Yang selanjutnya soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Mas Dista. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini yang nomor 2, diberikan garis G pada bidang Euclid V. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap titik P elemen dari V, A. TP sama dengan P jika P elemen G. B. TP sama dengan Q jika G sumbu dari PQ. Apakah relasi T merupakan suatu transformasi? Penyelesaiannya yaitu untuk sembarang P elemen V dapat ditinjau kasus P elemen G atau P bukan elemen dari G. Untuk P elemen G berdasarkan yang A, TP pada ada tunggal yaitu P sendiri. Akibatnya TP elemen V. Untuk P tidak elemen G, ada tunggal garis I melalui P tegak lurus G. Akibatnya pada tunggal Q elemen I sehingga G sumbu PQ. Yang B, TP sama dengan Q karena I subset dari V. Q elemen I maka Q elemen V. Jadi untuk setiap P elemen V, TP ada dan tunggal serta TP elemen V. Jadi relasi T suatu fungsi dari V ke V. Ambil sembarang unsur Q elemen V. Dalam hal ini ada dua kasus, Q elemen G dan Q tidak elemen G. Untuk Q elemen G berdasarkan A, ada prapeta dari Q yaitu Q sendiri. Untuk Q tidak elemen dari G, bukan elemen dari G, ada garis M melalui Q sehingga M tegak lurus G. Akibatnya ada titik P elemen M sehingga G sumbu dari PQ. Artinya TP sama dengan Q atau P prapeta dari Q. Jadi fungsi T merupakan fungsi kepada. Ambil dua unsur sembarang A dan B pada V sehingga TA sama dengan TB. Misalkan
X sama dengan TA sama dengan TB, maka G sumbu dari AX dan BX. Akibatnya B sama dengan A, jadi fungsi T merupakan fungsi satu-satu. Untuk kesimpulannya, jadi uraian di atas dapat dikatakan bahwa T merupakan suatu transformasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Mas Dista atas penyampaian soal nomor 2. Yang selanjutnya soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang selanjutnya soal nomor 3 yaitu buktikanlah apakah MS, MT, SP itu sama dengan SMS, MTP. Untuk penyelesaiannya, nah itu ya tadi diketahui soalnya MS, MT, SP sama dengan SM, SMTP. Itu penulisannya apabila ditransformasikan itu bisa ditulis dengan MS komposisi MT komposisi SP sama dengan S komposisi MS komposisi MTP. Yang pertama itu kita buktikan dulu yang MS komposisi MT komposisi SP. Kita kerjakan dulu yang pertama, kita selesaikan yang paling dekat dengan titik, yaitu SP. Kita mulai dari yang paling sebelah kanan. Nah, karena SP itu titiknya sudah diketahui, yaitu X, Z per 2, maka langsung kita cerminkan terhadap garis T atau sumbu Y. Nah, itu kita cerminkan, itu menghasilkan P aksen jadi min X, Z per 2. Lalu hasil itu kita cerminkan kembali atau kita transformasikan ke sumbu X atau garis S, menghasilkan P2 aksen min X, min Z per 2. Lah, setelah itu kita cari yang selanjutnya untuk S komposisi MS komposisi MTP. Kita kerjakan dari yang paling sebelah kanan yang mendekati titik yaitu komposisi. Itu jadi P X, Z kita cerminkan terhadap garis T atau sumbu Y itu menghasilkan P aksen min X, Z. Lalu hasil itu kita cerminkan lagi atau kita transformasikan ke garis S atau sumbu X itu menghasilkan P2 aksen min X, min Y. Nah, dari hasil itu kita transformasikan lagi terhadap sumbu S. Jadi di mana S itu bukan sumbu dan bukan garis. Jadi diubah dari hasilnya P2 aksen min X, min Z itu menghasilkan min X, min Z per 2. Nah, maka dari itu MS komposisi MT komposisi SP sama dengan S komposisi MS komposisi MTP itu menghasilkan min X, min Z per 2 sama dengan min X, Z per 2. Jadi sama ya hasilnya. Jadi disimpulkan terbukti bahwa MS, MT, SP itu sama dengan SMS, MTP. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Anissa yang telah menjelaskan soal nomor 3. Selanjutnya, soal terakhir yang akan saya jelaskan sendiri. Ya, di sini mohon maaf dikarenakan ada kendala. Lanjut nomor 4 nih. Apabila T1 dan T2 dan T3 masing-masing transformasi, buktikan bahwa T1 komposisi T2 komposisi T3 inverse itu sama dengan T3 inverse komposisi T2 inverse komposisi T1 inverse. Ya, jadi ada penyelesaiannya, yaitu dimana ketika T3 inverse dikomposisikan terhadap T2 inverse dikomposisikan terhadap T1 inverse dikali T1 komposisi T2 komposisi T3 sama dengan T1
T3 inverse dikali T2 inverse, dikomposisikan T2 inverse, dikomposisikan T1 inverse, dikomposisikan T1, dikomposisikan T2, dan dikomposisikan T3. Nah, ini berdasarkan materi bahwa kalau misalnya ada T1 inverse dikomposisikan dengan T1 atau T2 inverse dikomposisikan terhadap T2, nanti hasilnya adalah epsilon. Ini kan udah ketemu kan antara T1 inverse dengan dikomposisikan dengan T1. Nih hasilnya T3 inverse komposisi T2 inverse. Nah, yang tadinya T1 inverse komposisi T1 berubah menjadi epsilon. Terus epsilon komposisi T2 komposisi T3. Nah, epsilonnya ini nanti hilang, jadinya T3 inverse komposisi T2 inverse komposisi T2 komposisi T3. Nah, seperti yang tadi yang telah dijelaskan, jika ada T2 inverse dengan T2 itu, atau yang tadi sama T1 dengan T1 inverse, hasilnya epsilon. Jadi T3 inverse komposisi epsilon komposisi T3, epsilonnya menghilang, terus T3 inverse komposisi T3 berubah menjadi epsilon. Dibuktikan juga dengan jika kita balik, tadi kan T3 inverse-nya di depan, sekarang dibalik, kalau T1-nya itu di depan, yang inverse-nya di belakang. Jadi T1 komposisi T2 komposisi T3, T3 inverse komposisi T2 inverse komposisi T1 inverse itu hasilnya sama-sama epsilon atau tidak? Kalau iya berarti terbukti. Coba kita bersama-sama. Yang pertama, jika T1 dihasilkan T1 komposisi T2 komposisi T3 komposisi T3 inverse komposisi T2 inverse komposisi T1 inverse. Nah, ini kan antara T3 dengan T3 inverse bertemu kan, ini jadi epsilon. Jadinya T1 komposisi T2 komposisi epsilon komposisi T2 inverse komposisi T1 inverse. Nah, terus epsilonnya menghilang menjadi T1 komposisi T2 komposisi T2 inverse, terus komposisi T1 inverse, terus T2 dengan T2 inverse ini jadi epsilon. T1 komposisi epsilon komposisi T1 inverse, terus ini epsilonnya tuh kayak tadi juga menghilang, terus sebenarnya bukan menghilang sih, kayak dianggap nilai 1 gitu. Terus T1 komposisi T1 inverse jadinya epsilon juga, karena kalau kita balik sama-sama hasil epsilon, ini juga epsilon, maka T3 inverse komposisi T2 inverse komposisi T1 inverse sama dengan T1 komposisi T2 komposisi T3 sama dengan T1 komposisi T2 komposisi T3 sama dengan, ini kalau dibalik ya, sama dengan hasilnya epsilon. Maka T3 inverse komposisi T2 inverse komposisi T1 inverse merupakan balikan, karena kalau dibalik itu hasilnya sama, sehingga disebut balikan atau inverse dari transformasi T1 komposisi T2 komposisi T3. Transformasi balikan itu tadi T1 komposisi T2 komposisi T3 ditulis oleh notasi ini dalam kurung T1 komposisi T2 komposisi T3 tutup kurung pangkat min 1 atau inverse, sehingga kalau misalnya kita min satunya kita masukkan ke dalam dalam kurungnya, jadinya T3 inverse komposisi T2 inverse komposisi T1 inverse dan tunggal. Akibatnya ini tadi seperti yang saya jelaskan, kalau min satunya masuk jadinya ini ya, T3 inverse komposisi T2 inverse komposisi T1 inverse, jadi terbukti. Mungkin itu dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.